Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Nah, ini kalau ini Pak suka menggoda nih. Ini teman saya lama. Sahabat yang ingin menggoda orang tua. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Oli, seberapa penting posisi wakil presiden? Wakil presiden itu penting. Calon wakil presiden kali ini. Wakil presiden itu penting. Goda-goda aja tak apa-apa. Komentarnya berarti nggak apa-apa itu Pak? Iya nggak apa-apa dong. Keputusan gitu. Ini ada namanya namanya politik. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan napas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Gampang banget ini. Wah. Masuk dalam pertimbangan tapi itu Pak. Komentar-komentar dari Pak Hasto tadi juga. Itu ya saya catat semua lah. Sebagai sahabat semua kan tiga. Tetap lucu. Ini Pak Mahfud gemes banget deh. Waktu itu akan tiba juga. Ambigu semua itu. Kubu Anies ketar-ketir, Ganjar lamar Mahfud sebagai cawapres. Nama Menko Polhukam Mahfud MD menjadi kandidat kuat bakal cawapres pendamping bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Kode Mahfud MD menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 diucapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kode Mahfud MD menjadi kandidat bakal cawapres diungkap oleh Hasto Kristianto saat acara Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat yang disiarkan YouTube Kemenko Polhukam pada Rabu 13 September 2023. Mahfud MD turut hadir dalam forum diskusi ini dan memberikan materi terkait pemilu. Setelah Mahfud memberikan materi, giliran elit partai politik memberikan materi, salah satunya Hasto Kristianto. Hasto menjadi salah satu pembicara yang menyampaikan materi terkait mitigasi kerentaan pemilu. Hasto mewakili materinya dengan membacakan pantun. Saya ingin mengawali dengan pantun, kata Hasto. Dalam pantun awalnya, Hasto menyinggung soal Bandung Lautan Api sebagai cermin patriotisme yang sangat tinggi. Hasto mengatakan dari Bandung perbedaan jadi persahabatan sejati, sehingga pemilu harus mengedepankan hati nurani. Terima kasih sekali atas undangan dari Profesor Mahfud, dan kami persembahkan pantun buat beliau, ujarnya. Hasto kemudian melanjutkan pantun keduanya. Pantun kedua Hasto memuji Mahfud. Hasto menyebut Mahfud sosok yang berintegritas. Berikut pantunnya. Ada singkong, sukun, dan talas. Semua penting sama seperti beras. Profesor Mahfud MD sangat tegas, tegakkan hukum penuh dengan integritas. Hasto kemudian menyampaikan materinya soal mitigasi pemilu. Setelah selesai menyampaikan materi, sebelum menutup salam, Hasto kemudian membacakan pantun terakhir yang memberi kode Mahfud MD sebagai bakal cawapres. Berikut pantunnya. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawapres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade, di tangannya rakyat semakin pede. Mahfud MD sebelumnya mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, namun Mahfud mengatakan dirinya tidak melakukan perjanjian apapun. Sekarang kita semua sudah punya gambaran tentang siapa capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Masih ada satu bagian yang masih jadi penasaran, yaitu siapa sosok cawapres dari masing-masing capres. Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, jaga koalisi, jangan ngajak saya ke dalam agar tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti pecah malah karena ada yang tidak setuju, ada yang gitu kan. Jadi sebuah kombinasi yang kami pandang ini adalah Tritunggal yang kami persembahkan untuk negara dan bangsa ke depan. Karena selama pemilu Orde Baru, Orde Reformasi ini selalu ada kecurangan. Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari Presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, tutur dia. Kalau Orde Baru saya bilang yang curang dari atas, ABG, ABRI,
birokrasi dan Golkar tuh mengatur kemenangan sejak setahun sebelumnya udah selesai pemilu itu. Yang paling hebat adalah Ganjar. Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi kandidat yang beredar belakangan ini namanya sangat membuat gentar lawan. Kandidatnya ngeri-ngeri. Ngeri bukan karena kejam dan suka menculik apalagi lempar HP, tapi karena track recordnya tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa nama yang jadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Yang pertama dan sekaligus paling favorit adalah Mahfud MD. Hampir semuanya berharap Mahfud MD kali ini beneran dikasih kesempatan untuk jadi cawapres. Mahfud MD ini bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Dia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jangan dibandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah jadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hanya saja untuk posisi cawapres, Mahfud MD belum beruntung. Di Pilpres 2014, PKB pernah mau mengusung dia sebagai cawapres, tapi kemudian PKB dukung Jokowi JK, Mahfud dukung Prabowo Hatta sebagai ketua tim sukses. Di Pilpres 2019, posisi cawapres sudah di depan mata, sudah hampir dalam genggaman, tinggal seinci lagi. Dia sudah diberitahu, disuruh standby, siap-siap, tapi di menit-menit akhir batal. Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Di Pilpres 2024, namanya kembali masuk radar cawapres Ganjar, bahkan banyak yang mendukung. Apalagi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud MD baru-baru ini bikin banyak orang ketar-ketir. Semua orang jadi heboh, sebagian mulai senang karena itu tanda keduanya bakal berduet. Duet kali ini kalau sampai terwujud bakal jadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Oke, itu tadi Mahfud MD. Cawapres kedua yang juga dirumorkan adalah Ridwan Kamil. Kita semua tahu Ganjar lemah di Jawa Barat, Jokowi pun lemah di wilayah itu. Kalian pasti sudah tahu kalau Jawa Barat itu basis partai apa. Sebagian PKS dan lebih pro Prabowo. Ridwan Kamil adalah sosok yang bisa menambal kelemahan Ganjar. Setidaknya dia bisa membawa kekuatannya di Jawa Barat untuk Ganjar. Tapi Ridwan Kamil bisa saja dilema. Dia masih punya satu kesempatan untuk jadi gubernur Jawa Barat periode kedua. Peluang ini jauh lebih besar, auto menang, ketimbang jadi cawapres yang bisa saja kalah. Yang ketiga adalah ini baru-baru saja masuk radar, Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Dia mungkin lebih cocok disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Dia adalah salah satu menteri kesayangan Jokowi. Di tangan dia, banyak pembangunan infrastruktur tuntas dikerjakan. Dia ini kayak ujung tombak infrastruktur di Indonesia. Kinerjanya sebagai menteri sudah tidak perlu diragukan lagi. Bicara soal pembangunan, serahkan pada ahlinya. Dan Pak Basuki ini bukan lagi ahli, tapi sudah kayak grandmaster. Dulu Jokowi pernah kasih kode soal pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang keningnya berkerut, rambutnya putih. Jawaban publik terbelah dua. Ada yang bilang Ganjar, ada yang bilang Pak Basuki. Dua-duanya rambut putih, ada kerutan. Bagaimana kalau dua-duanya jadi capres dan cawapres? Ada juga nama Novel Bamukmin yang bersedia jadi cawapres, tapi orang ini dibuang saja, nggak laku. Inti dari semua ini adalah daftar cawapres Ganjar. Semuanya kelas kakap, punya track record luar biasa, bisa bikin lawan gentar. Tiap kali Ganjar diisukan dengan salah satu dari mereka, kubu sebelah mulai kepanasan. Bagaimana menurut Anda?